Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, para pecinta sejarah yang berbahagia, pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang kitab suci agama Hindu. Pembahasan ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang sejarah agama Hindu. Ajaran agama Hindu bersumber pada kitab suci atau susastra suci keagamaan yang disusun dalam masa yang amat panjang dan berabad-abad. Di dalam kitab suci tersebut termuat nilai-nilai spiritual keagamaan beserta dengan tuntunan untuk menjalani kehidupan di jalan Dharma. Di antara susastra suci tersebut ialah Weda, yang paling tua dan lengkap, yang diikuti dengan Upanishad atau susastra dasar yang sangat penting dalam mempelajari filsafat Hindu. Sastra lainnya yang menjadi landasan penting dalam ajaran Hindu adalah Tantra, Agama, dan Purana, serta kedua Itihasa atau epos, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Sementara itu, Bhagavad Gita adalah ajaran yang dimuat dalam Mahabharata dan merupakan susastra yang dipelajari secara luas yang sering disebut sebagai ringkasan dari Weda. Weda adalah kebenaran yang abadi yang diwahyukan kepada para resi yang mendengar wahyu ini ketika mereka melakukan meditasi. Artinya, Weda bukanlah hasil dari pemikiran manusia, tetapi ungkapan yang disadari melalui persepsi intuisi oleh para resi Weda yang memiliki kekuatan yang dianggap berasal dari Tuhan. Dengan demikian, sumber ajaran agama Hindu adalah kitab suci Weda, yaitu kitab yang berisikan ajaran kesucian yang diwahyukan oleh Sang Hyang Widiwasa melalui para maharsi. Weda adalah sabda suci atau wahyu Tuhan yang Maha Esa. Secara etimologi, Weda berasal dari kata Vid dalam bahasa Sanskerta, yang artinya mengetahui atau pengetahuan. Kitab suci Weda dikenal pula dengan Sruti, yang artinya kitab suci Weda adalah wahyu yang diterima melalui pendengaran suci dengan kemekaran intuisi para resi. Kitab ini juga disebut kitab mantra karena memuat nyanyian-nyanyian pujaan. Para maharsi yang menerima wahyu Weda jumlahnya sangat banyak, namun hanya ada 7 yang terkenal yang disebut Sapta Resi. Ketujuh maharsi tersebut ialah Resi Gritsamada, Resi Wasista, Resi Atri, Resi Wiswamitra, Resi Wamadewa, Resi Bharadwaja, dan Resi Kanwa. Bahasa yang digunakan dalam Weda adalah Sanskerta yang dipopulerkan oleh Resi Panini, yaitu seorang penulis tata bahasa Sanskerta yang berjudul Astadhyayi, yang sampai kini masih menjadi buku pedoman pokok dalam mempelajari Sanskerta. Sebelum Sanskerta populer, bahasa yang dipergunakan dalam Weda adalah Daiwiwak, bahasa atau sabda dewata. Kitab Weda mencakup berbagai aspek kehidupan untuk manusia agar hidup lebih baik. Berdasarkan materi, isi, dan luas lingkupnya, jenis buku Weda sangat banyak. Resi Manu membagi jenis isi Weda ke dalam 2 kelompok besar, yaitu Weda Sruti dan Weda Smriti. Pembagian ini juga dipergunakan untuk menamakan semua jenis buku yang dikelompokkan sebagai kitab Weda, baik yang telah berkembang dan tumbuh menurut tafsir sebagaimana dilakukan secara turun-temurun menurut tradisi maupun sebagai wahyu yang berlaku secara institusional ilmiah. Sruti dan Smriti merupakan dasar utama ajaran Hindu yang kebenarannya tidak boleh dibantah. Sruti dan Smriti merupakan dasar yang harus dipegang teguh supaya dituruti ajarannya untuk setiap usaha. Untuk mempermudah sistem bahasan materi isi Weda, berikut akan kami ulas 2 kelompok besar tersebut. 1. Sruti. Kitab Sruti merupakan kitab utama dari agama Hindu yang mengajarkan ajaran tertinggi yang diketahui oleh manusia dan membentuk sumber yang mutlak dalam agama Hindu. Dalam bahasa Sanskerta, Sruti berarti yang didengar. Penganut agama Hindu meyakini bahwa Sruti adalah kitab wahyu yang diturunkan secara langsung oleh Tuhan, atau yang disebut dengan Sang Hyang Widiwasa melalui para maharsi. Dengan kata lain, Sruti adalah Weda yang sebenarnya,
yang diterima melalui pendengaran yang diturunkan sesuai periodisasinya. Sifat isinya, Weda Sruti dibagi atas 3 bagian sebagaimana berikut, yaitu bagian mantra. Wahyu tersebut dimunculkan dalam kesadaran para guru dan pengalaman-pengalaman, intuisi-intuisi mereka. Segala hal yang mereka dengarkan tentang yang ilahi selanjutnya dimuat dalam teks 4 kitab Weda tersebut. Weda Sruti disebut juga Catur Weda atau Catur Weda Samhita. Samhita artinya himpunan. Keempat kitab suci Weda Samhita tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, Rig Weda atau Rig Weda Samhita. Rig Weda merupakan wahyu yang paling pertama diturunkan sehingga merupakan Weda yang tertua. Rig Weda berasal dari kata Rig yang berarti memuji. Rig Weda berisikan nyanyian-nyanyian pujian terdiri dari 10.552 mantra dan seluruhnya terbagi dalam 10 mandala. Mandala 2 sampai dengan 8. Selain menguraikan tentang wahyu, juga menyebutkan Sapta Resi sebagai penerima wahyu. Kitab ini berisi 1000 pujian-pujian kepada para dewa dalam bentuk kidung, dan masing-masing kidung terbagi dalam beberapa bait. Bagian akhir Rig Weda membicarakan perawatan orang mati, pembakaran, dan penguburannya. Menurut umat Hindu, Rig Weda ini sangat penting. Di dalamnya terdapat pengertian dan isyarat akan agama yang monoteistis dengan falsafah yang monistik. Arah monoteisme tersebut muncul sekitar Dewa Prajapati, Tuhan Pencipta. Akan tetapi monoteisme di sini belum dalam pengertian yang tajam seperti pengertian monoteisme modern. Salah satu upacara terbesar dalam Rig Weda adalah upacara korban Soma. Soma adalah sejenis minuman yang diambil dari satu macam tanaman yang oleh banyak orang dikira cendawan. Rig Weda tidak memuat upacara kelahiran, tetapi WWH atau perkawinan dan kremasi dari orang mati. Di dalam Rig Weda disebutkan adanya 33 dewa yang merupakan manifestasi dari kemahakuasaan Tuhan yang Maha Esa. Dewa yang banyak disebut adalah Indra, Agni, Waruna, dan Soma. Wahyu Rig Weda dikumpulkan atau dihimpun oleh Resi Pulaha. 2. Samaweda Samhita. Samaweda Samhita merupakan kumpulan mantra dan memuat ajaran mengenai lagu-lagu pujaan yang terdiri atas 1875 mantra yang isinya hampir seluruhnya diambil dari Rig Weda, kecuali beberapa nyanyian suci yang dinyanyikan pada waktu upacara dilakukan. Samaweda merupakan bagian dari Catur Weda yang disebut juga nyanyian Weda Suci. Kitab ini sangat menekankan pada tanda-tanda irama musik. Tanda-tanda musik ini kemudian memunculkan musik Karnatik India, musik klasik India yang asli. Musik puji-pujian dinyanyikan diikuti dengan irama musik oleh para pendeta yang disebut Udgatar dan biasanya dilakukan pada waktu upacara korban diselenggarakan. Wahyu Samaweda ini dihimpun oleh Resi Jaimini. 3. Yajurweda Samhita. Yajurweda Samhita adalah Weda yang terdiri atas mantra-mantra berbentuk prosa yang isinya berupa yajur atau rapal dan doa, serta sebagian besar berasal dari Rig Weda. Yajurweda memuat ajaran mengenai pokok-pokok yajur. Keseluruhan mantranya berjumlah 1975 mantra. Yajurweda terdiri atas 2 aliran, yaitu Yajurweda putih dan Yajurweda hitam. Weda ini hanya memuat mantra-mantra dan persembahan soma saja, tetapi juga mantra-mantra yang diucapkan dalam beberapa upacara kecil. Yajurweda memiliki hubungan yang sangat erat dengan Rig Weda dan Samaweda. Ketiganya seringkali disebut Triwedi. Mantra-mantra dalam Yajurweda diucapkan oleh pemimpin upacara yang disebut Adwaryu, yaitu pada saat dilaksanakannya upacara korban atau yatnya. Adapun fungsi dari mantra tersebut bukan untuk memuja para dewa, melainkan untuk mengubah upacara korban yang dipersembahkan menjadi makanan yang dapat diterima oleh para dewa dengan mengucapkan berulang-ulang disertai dengan menyebutkan nama dewa yang dihadirkan. Wahyu Yajurweda ini dihimpun oleh Resi Waisampayanan. Atharva Weda Samhita. Atharva Weda adalah kumpulan mantra-mantra yang memuat ajaran yang bersifat magis. Di dalamnya terdiri dari 5.987 mantra berbentuk prosa yang juga banyak berasal dari Rig Weda.
Isinya adalah doa-doa untuk kehidupan sehari-hari, seperti mohon kesembuhan dari penyakit, mengusir roh-roh jahat, mencelakakan musuh, dan lain-lain. Para Atharwa adalah golongan pendeta tersendiri. Dalam Weda ini dijumpai lagi kidung-kidung yang harus diucapkan pada waktu mempersembahkan soma. Isi Atharwa Weda berupa mantra-mantra mijis dan doa-doa yang bunyi dan artinya sendiri sudah dianggap sudah memiliki kekuatan. Wahyu Atharwa Weda ini dihimpun oleh Resi Sumantu. Bagian Brahmana atau Karma Kanda. Sebagai bagian dari Weda, kitab Brahmana disusun oleh para pendeta Brahmana sekitar abad ke-8 sebelum Masehi untuk menjelaskan tentang daya kekuatan korban. Kitab ini disusun dalam bentuk prosa dan ditulis oleh bangsa Arya yang bermukim di bagian timur India Utara, yaitu lembah sungai Gangga. Dengan kata lain, kitab tersebut bukanlah kitab puji-pujian kepada para dewa, melainkan berisi keterangan-keterangan dari para Brahmana tentang korban dan sesaji. Keterangan-keterangan tersebut disertai dengan mitos dan legenda tentang manusia dan para dewa dengan memberikan ilustrasi ritus-ritus korban. Brahmana juga menekankan dan membahas upacara pengorbanan dan teknik yang benar dalam pelaksanaannya, termasuk penjelasan dalam menggunakan mantra dalam upacara dan menimbulkan kekuatan mistik dari pengorbanan itu. Bagian ini disebut Brahmana karena mereka membahas tugas dari para Brahim atau pendeta yang melakukan pada saat upacara pengorbanan. Tiap-tiap mantra, baik Rig Weda, Samaweda, Yajurweda, dan Atharura Weda memiliki Brahmana. Brahmana berarti doa, jadi kitab ini adalah berisi himpunan doa-doa yang dipergunakan untuk keperluan upacara yajna. Kadang-kadang Brahmana diartikan penjelasan yang menjelaskan arti kata ucapan mantra. Kitab Rig Weda memiliki dua jenis buku Brahmana, yaitu Aitareya Brahmana dan Kausitaki Brahmana. Kitab Brahmana yang pertama terdiri atas 40 bab dan yang kedua terdiri atas 30 bab. Sementara kitab Samaweda memiliki kitab Tanya Brahmana yang juga sering dikenal dengan nama Pancawisma. Kitab ini memuat legenda, cerita-cerita kuno yang dikaitkan dengan upacara yajna. Selain itu ada pula Sadwisma Brahmana yang terdiri atas 25 buku. Pada bagian terakhir yang terkenal adalah kitab Aduta Brahmana, merupakan jenis Wedanga yang memuat tentang ramalan-ramalan dan penjelasan mengenai berbagai mukjizat. Isi bagian Upanishad atau Aranyaka. Upanishad merupakan salah satu bagian dari kitab Weda. Selain sastra-sastra Brahmana, kitab ini memuat ajaran filsafat, meditasi, serta konsep ketuhanan. Adapun filsafat yang diajarkan berisi mengenai cara melenyapkan awidya atau kebodohan, menguraikan tentang hubungan Atman dengan Brahman, serta mengupas tentang tabir rahasia alam semesta dengan segala isinya. Upanishad disusun dalam jangka waktu yang panjang, yang tertua diantaranya ialah Badaranyaka Upanishad dan Chandogya Upanishad. Diperkirakan disusun pada abad ke-8 sebelum Masehi. Merujuk pada Astatnyayi yang disusun oleh Maharshi Panini, jumlah Upanishad yang ada sebanyak 900. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Maharshi Patanjali. Namun saat ini kebanyakan sudah musnah seiring berjalannya waktu. Sementara itu, kitab Aranyaka isinya adalah penjelasan-penjelasan terhadap bagian mantra dan Brahmana. Kitab ini berisi tentang renungan sekitar masalah korban, sehingga dianggap sakti. Oleh karena itu, mempelajarinya harus di tempat-tempat yang jauh dari tempat tinggal manusia, yaitu di tengah-tengah hutan. Aranya yang berarti hutan. Aranya yang menandai transisi dari pengorbanan Brahmanikal menuju filsafat dan spekulasi metafisika yang kemudian dimuat dalam Upanishad. Aranyaka terdiri atas interpretasi mistik dari mantra dan upacara yang disatukan pada saat mengasingkan diri di hutan yang menimbulkan kedisiplinan. Pengetahuan yang didapat oleh para asketis ini dianggap sebagai wahyu. Kemudian yang kedua adalah Smrti. Smrti adalah Weda yang disusun kembali berdasarkan ingatan. Penyusunan ini didasarkan atas pengelompokan isi materi secara sistematis menurut bidang profesi.
Smrti berarti yang diingat atau kenangan, yaitu tradisi. Kitab ini berasal dari Weda dan dianggap berasal dari manusia, bukan dari Tuhan. Smrti ditulis untuk menjelaskan Weda agar dapat dimengerti sehingga dapat menjadi pegangan hidup bagi manusia. Semua sumber tulisan selain Weda dan Bhagavad Gita secara kolektif disebut Smrti. Secara garis besar, Smrti digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yakni kelompok Wedanga atau Sadanga dan Upaweda. Kelompok Wedanga. Kelompok Wedanga disebut juga Sadanga. Kelompok ini terdiri atas 6 bidang Weda sebagaimana berikut. Yang pertama adalah siksa, isinya memuat petunjuk-petunjuk tentang cara tepat dalam pengucapan mantra serta rendah tekanan suara. Yang kedua adalah Wyakarana atau tata bahasa, merupakan suplemen batang tubuh Weda dan dianggap sangat penting serta menentukan, karena untuk mengerti dan menghayati Weda Sruti tidak mungkin tanpa bantuan pengertian dan bahasa yang benar. 3 adalah Canda atau lagu, adalah cabang Weda yang khusus membahas aspek ikatan bahasa yang disebut lagu. Sejak dari sejarah penulisan Weda, peranan canda sangat penting, karena dengan canda semua ayat-ayat itu dapat dipelihara turun-temurun seperti nyanyian yang mudah diingat. Nirukta memuat berbagai penafsiran autentik mengenai kata-kata yang terdapat di dalam Weda. Jyotisa atau astronomi merupakan pelengkap Weda yang isinya memuat pokok-pokok ajaran astronomi yang diperlukan untuk pedoman dalam melakukan yatnya. Isinya adalah membahas tata surya, bulan, dan badan angkasa lainnya yang dianggap mempunyai pengaruh di dalam pelaksanaan yatnya. 6. Kalpa merupakan kelompok Wedanga yang terbesar dan penting. Menurut jenis isinya, kalpa terbagi atas beberapa bidang, yaitu bidang Srauta, Grenya, Dharma, dan Sulwa. Srauta memuat berbagai ajaran mengenai tata cara melakukan yajna, penebusan dosa, dan lain-lain, terutama yang berhubungan dengan upacara keagamaan. Sedangkan kitab Griya Sutra memuat berbagai ajaran mengenai peraturan pelaksanaan yajna yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berumah tangga. Lebih lanjut, bagian Dharma Sutra adalah membahas berbagai aspek tentang peraturan hidup bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan Sulwa Sutra memuat peraturan-peraturan mengenai tata cara membuat tempat peribadatan, misalnya pura, candi, dan bangunan-bangunan suci lainnya yang berhubungan dengan ilmu arsitektur. Selanjutnya adalah kelompok Upaweda. Kelompok Upaweda merupakan kelompok kedua yang sama pentingnya dengan Wedanga. Kelompok ini terdiri atas beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama adalah Itihasa. Itihasa berasal dari kata iti, aha, dan asa, yang artinya adalah sesungguhnya kejadian itu begitulah nyatanya. Itihasa ini merupakan jenis epos yang terdiri atas 2 macam. Pertama, epos Ramayana. Kitab ini ditulis oleh Resi Walmiki. Seluruh isinya dikelompokkan ke dalam 7 kanda dan berbentuk syair. Jumlah syairnya sekitar 24.000 syair. Adapun ke-7 kanda tersebut adalah Ayodhya Kanda, Bala Kanda, Kiskinda Kanda, Sundara Kanda, Yuda Kanda, dan Uttara Kanda. Tiap-tiap kanda itu merupakan satu kejadian yang menggambarkan cerita yang menarik. Di Indonesia, cerita Ramayana sangat populer yang digubah ke dalam bentuk kekawin dan berbahasa Jawa kuno. Kekawin ini merupakan kakawin tertua yang disusun sekitar abad ke-8. Kedua, epos Mahabharata. Kitab ini disusun oleh Resi Wyasa. Isinya menceritakan kehidupan keluarga Bharata dan menggambarkan pecahnya perang saudara di antara bangsa Arya sendiri. Kitab Mahabharata meliputi 18 parwa, yaitu Adi Parwa, Sabha Parwa, Wana Parwa, Wirata Parwa, Udyoga Parwa, Bhisma Parwa, Drona Parwa, Karna Parwa, Salya Parwa, Sauptika Parwa, Santi Parwa, Anusasana Parwa, Aswamidika Parwa, Asramawasika Parwa, Mausala Parwa,
Tanika Parwa, dan Swargarohana Parwa. Di antara parwa-parwa tersebut, terutama di dalam Bhisma Parwa terdapat kitab Bhagavad Gita. Di dalam Bhagavad Gita yang amat terkenal isinya adalah wejangan Sri Krishna kepada Arjuna tentang ajaran filsafat yang amat tinggi nilainya. Jika melihat keseluruhan isinya, maka Mahabharata merupakan gambaran sejarah yang memuat kehidupan keagamaan, sosial, dan politik menurut ajaran Hindu. 2. Purana. Kitab Purana merupakan kumpulan cerita-cerita kuno yang menyangkut penciptaan dunia dan silsilah para raja yang memerintah di dunia, juga mengenai silsilah dewa-dewa dan batara, cerita mengenai silsilah keturunan dan perkembangan dinasti Suryawangsa dan Chandrawangsa, serta memuat cerita-cerita yang menggambarkan pembuktian-pembuktian hukum yang pernah dijalankan. Selain itu, kitab Purana juga memuat pokok-pokok pemikiran yang menguraikan tentang cerita kejadian alam semesta, doa-doa dan mantra untuk sembahyang, cara melakukan puasa, tata cara upacara keagamaan, serta petunjuk-petunjuk mengenai cara bertirtayatra atau berziarah ke tempat-tempat suci. Adapun bagian terpenting dari kitab Purana ini adalah pokok-pokok ajaran mengenai ketuhanan yang dianut menurut berbagai mazhab Hindu. Kitab-kitab Purana tersebut terdiri atas 8 buah, yaitu Purana, Bhawisya Purana, Wamana Purana, Brahma Purana, Wisnu Purana, Narada Purana, Bhagavata Purana, Garuda Purana, Padma Purana, Waraha Purana, Matsya Purana, Kurma Purana, Lingga Purana, Siwa Purana, Skanda Purana, dan Agni Purana. 3. Arthasastra. Arthasastra berisi tentang ilmu pemerintahan negara yang di dalamnya memuat pokok-pokok pemikiran ilmu politik. Sebagai cabang ilmu, jenis ilmu ini disebut Diti Sastra. Raja Dharma atau Dandaniti. Ada beberapa buku yang dikodifikasikan ke dalam jenis ini, yaitu kitab Usana, Nitisara, Sukraniti, dan Arthasastra. Ada beberapa acara terkenal di bidang Niti Sastra, yaitu Bagawan Baspati, Bagawan Usana, Bagawan Parasara, dan Resi Chanakya. Ayurveda. Ayurveda adalah kitab yang menyangkut bidang kesehatan jasmani dan rohani dengan berbagai sistem sifatnya. Di dalam kitab ini diterangkan tentang filsafat kehidupan baik etis maupun medis. Itulah sebabnya luas lingkup ajaran yang dikodifikasikan di dalam Ayurveda meliputi bidang yang amat luas dan merupakan hal-hal yang hidup. Menurut isinya, Ayurveda meliputi 8 bidang ilmu, yaitu ilmu bedah, ilmu penyakit, ilmu obat-obatan, ilmu psikoterapi, ilmu pendidikan anak-anak atau ilmu jiwa anak, ilmu toksikologi, ilmu mukjizat, dan ilmu jiwa remaja. Selain Ayurveda, ada pula kitab Caraka Samhita yang ditulis oleh Maharshi Punarwasu. Kitab ini pun memuat 8 bidang ajaran, yakni ilmu pengobatan, ilmu mengenai berbagai jenis penyakit yang umum, ilmu patologi, ilmu anatomi dan embriologi, ilmu diagnosa dan prognosis, pokok-pokok ilmu terapi serta kalpastana dan siddhistana. Tidak hanya itu, ada juga kitab yang sejenis dengan Ayurveda, yaitu kitab Yogasara dan Yogasastra. Kitab ini ditulis oleh Bhagawan Nagaryuna. Isinya memuat tentang pokok-pokok ilmu yoga yang dirangkaikan dengan sistem anatomi yang penting artinya dalam pembinaan kesehatan jasmani dan rohani. 5. Gandharva Weda. Gandharva Weda adalah kitab yang membahas berbagai aspek cabang ilmu seni. Ada beberapa buku penting termasuk Gandharva Weda ini. Di antaranya adalah Natya Sastra yang meliputi Natya Wedagama dan Dewadasa Sahasri, Rasa Sernawa, Rasa Ratna Samuscaya, dan lain-lain. Dari uraian tersebut sangat jelas betapa luasnya kitab yang menjadi pedoman umat Hindu ini. Bisa dikatakan Weda mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Di dalam ajaran Weda yang perlu adalah disiplin ilmu, karena
setiap satu aspek dengan sumber-sumber yang pasti pula. Hal inilah yang perlu diperhatikan dan dihayati untuk dapat mengenal isi Weda secara sempurna. Demikian pembahasan tentang kitab suci umat Hindu. Dan pada selanjutnya kita akan membahas tentang sistem kepercayaan agama Hindu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.